memberikan info-info kepada semua saling kita dengarkan dan kita saling berdiskusi yang hari ini, yang mana jadi ini akan dipandu langsung oleh saudara kami, Baik, selamat siang, Mas Jara, Bapak Ibu. Tapi sebelum kita mulai diskusi, tadi kita lihat masih ada permasalahan. Kita akan mendengarkan sedikit banyak pemaparan dari LKPP dan saya yakin bahwa materi-materi yang akan disampaikan itu bermanfaat bagi rekan-rekan di badan usaha. Karena ini adalah sebagian tips dan trik ya, dan tata cara apa itu LKPP, bagaimana memasukkannya dan bagaimana memanfaatkan secara maksimal. Dan untuk waktu dan tempat kita akan dengarkan pemaparan dari LKPP. Selamat siang Pak. Siang Pak Andre. Ya. Baik Pak, untuk waktu dan tempat mungkin saya serahkan pada Bapak untuk menyampaikan terkait dengan LKPP. Terima kasih. Oke, baik Pak Andre, terima kasih banyak atas waktu yang disampaikan. Izin Bapak Ibu, kalau saya pakai mikrofon yang di daring, itu jelas juga nggak suaranya? Atau saya nggak pakai mikrofon lebih jelas suaranya? Lebih jelas ini? Kalau pakai mikrofon malah... Oh gitu, oke baik. Oke baik, saya nggak pakai ya Bapak Ibu ya, ini insya Allah yang di ruangan juga mendengar suara saya begitu ya. Dan yang di online juga nyaman begitu ya, bisa maksimal dalam mendapatkan materi yang akan hari ini kami coba sampaikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Setiawan, Bapak Ibu sekalian. Kami dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, sebuah lembaga yang memang berfokus, Bapak Ibu sekalian, khususnya dalam mengatur regulasi kaitannya dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, salah satu direktorat yang ada di Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah namanya Direktorat Pasar Digital Pengadaan. Kami berada di sana, Bapak Ibu sekalian, sebuah unit direktorat yang memang berfokus kaitannya dengan katalog elektronik begitu. Mungkin sedikit gambaran Bapak Ibu sekalian bahwa pengadaan barang jasa pemerintah ini terbagi menjadi beberapa metode cara Bapak Ibu sekalian ya. Ini bisa Bapak Ibu sekalian temukan dalam Perpres 16 tahun 2012 ataupun 1618 ataupun di adendumnya di Perpres 1221, di mana beberapa metode di antaranya yang pertama adalah e-purchasing Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada pengadaan langsung, penunjukan langsung, ada tender cepat Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti itu. Nah, e-katalog ini posisinya ada di mana gitu ya Bapak Ibu? E-katalog ini posisinya ada di e-purchasing. Jadi e-purchasing ini merupakan sebuah metode pengadaan barang jasa melalui katalog elektronik atau toko daring. Nah, regulasinya menyebutkan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kita akan berfokus kepada bagaimana cara gitu ya, katakanlah pembuatan akun, kemudian dari menginput produknya ke dalam katalog elektronik ini, begitu. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan e-purchasing, maka standing point-nya adalah katalog elektronik, seperti itu Bapak Ibu. Nah, katalog elektronik ini Bapak Ibu sekalian terus bertransformasi, begitu ya. Hari ini yang existing adalah katalog elektronik versi 6 Bapak Ibu sekalian, di mana semua penyedia pelaku usaha ini sedang bergerak cepat begitu ya untuk menginputkan produk-produknya di dalam katalog elektronik versi 6. Sebelumnya katalog elektronik versi 5 Bapak Ibu sekalian. Cuma memang hari ini, tahun ini dicanangkan katalog elektronik versi 5 ini sudah ditutup dan akan berganti ke dalam katalog elektronik versi 6. Di mana di dalam katalog elektronik versi 6 ini Bapak Ibu sekalian membawa banyak perubahan begitu ya. Nanti kita akan sama-sama coba kupas, kita lihat apa saja
hal-hal yang ada di dalam katalog elektronik versi 6. Oke, kita lanjut. Di mana di dalam katalog elektronik versi 6 ini Bapak Ibu sekalian membawa banyak perubahan begitu ya. Nanti ini yang izin yang share screen. Oke. Kita lihat apa saja hal-hal yang ada di dalam katalog. Baik. Bapak Ibu sekalian, LKPP begitu ya bersama-sama dengan Telkom ya khususnya dalam GovTech Procurement gitu ya. Ini diamanahi gitu ya melalui arahan Presiden begitu, melalui keputusan Presiden nomor 17 gitu ya terkait dengan percepatan pelaksanaan transformasi digital di bidang pengadaan barang jasa gitu ya, sehingga menugaskan Telkom dalam hal ini untuk sama-sama berkolaborasi begitu Bapak Ibu sekalian untuk menyelenggarakan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya begitu. Kita lanjut. Sehingga menugaskan Telkom dalam hal ini untuk sama-sama berkolaborasi. Nah, apa itu INAPROK Bapak Ibu sekalian? INAPROK ini singkatan dari Indonesian Procurement begitu. Disingkat jadi INAPROK gitu ya. INAPROK ini sebuah ekosistem Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nanti khawatir Bapak Ibu bingung ada kata elektronik, ada INAPROK nih istilah-istilah apa begitu ya. Jadi INAPROK sendiri ini merupakan sebuah ekosistem ya Bapak Ibu ya. Sebuah ekosistem yang mengintegrasikan berbagai macam sistem pengadaan agar menjadi satu kesatuan, layanannya terpusat dan menyeluruh begitu. Nah, di mana Bapak Ibu sekalian di INAPROK ini gitu ya, kita memanfaatkan potensi teknologi Bapak Ibu sekalian berkembang pesat sehingga kami mengembangkan INAPROK ini dengan pendekatan user centric dan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Mungkin Bapak Ibu sekalian ketika sudah punya pengalaman begitu di dalam katalog elektronik versi 5 gitu ya, tampilannya agak kurang familiar begitu, kurang bersahabat, perlu membaca petunjuk penggunaan begitu ya. Di dalam katalog elektronik versi 6 ini nanti kami kembangkan gitu ya dengan tampilan yang lebih fresh gitu ya, sehingga Bapak Ibu sekalian menjadi lebih familiar dan dekat gitu ya, karena mirip tampilannya dengan marketplace yang ada begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, INAPROK Bapak Ibu sekalian di dalamnya ada beberapa platform ya Bapak Ibu sekalian, di mana salah satunya adalah katalog elektronik itu sendiri. Di mana hari ini Bapak Ibu sekalian ada beberapa platform diantaranya seperti pusat bantuan gitu ya, kemudian ada manajemen akun begitu ya, kemudian ada comment center sama VMS. VMS ini vendor management system. Ke depan Bapak Ibu sekalian, tidak hanya katalog elektronik saja yang ada dalam platform, tetapi ada juga nanti tender cepat ada di sini, tender juga ada di sini begitu ya. Tetapi memang untuk langkah awal ini masih berfokus kepada katalog elektronik begitu. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian boleh jadi menemukan saya belum punya akun katalog, nanti teman-teman di LKPP bisa meluruskan, oh maksudnya akun INAPROK ya begitu, karena ini satu ekosistem begitu ya Bapak Ibu ya, menggunakan akunnya INAPROK begitu ya untuk masuk ke dalam katalog elektronik versi 6. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Teman-teman di LKPP bisa meluruskan, oh maksudnya akun INAPROK ya begitu. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini Bapak Ibu sekalian ada INAPROK ini ada manajemen akunnya gitu ya. Kemudian ada katalog elektronik versi 6 dan kemudian juga ada manajemen penyedia. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang sebelumnya gitu ya sudah punya pengalaman menggunakan katalog elektronik di versi 5, versi 4 dan lain sebagainya macamnya. Bapak Ibu itu punya bikin akun di masing-masing LPSE biasanya, begitu ya, di LPSE masing-masing. Nah, kemudian bagaimana nih dengan ekosistem baru ini begitu ya. Nah, Bapak Ibu perlu gitu ya untuk membuat akun kembali di dalam ekosistem yang baru, karena pendekatannya sangat berbeda Bapak Ibu dengan katalog elektronik yang lama. Nanti kita akan coba lihat perbedaannya yang signifikan itu di mana. Kita lanjut Bapak Ibu. Perlu gitu ya untuk membuat izin Bapak Ibu kalau saya menyampaikannya terlalu cepat begitu, nanti mohon dikasih tahu gitu ya, sehingga saya bisa menurunkan tempo saya. Kita lanjut di slide halaman selanjutnya. Oke. Nah, ini kaitannya dengan katalog elektronik versi 6 Bapak Ibu sekalian, di mana versi terbaru ini membawa 6 perubahan besar begitu Bapak Ibu ya, dengan tujuan yang diantaranya menggerakkan perekonomian lokal begitu ya, tercatat secara digital, akses pasar yang luas gitu ya, pengiriman dan pembayaran terintegrasi mudah dan cepat, kemudian transparan dan aman. Oke, ini nanti detailnya kita sampaikan ke di selanjutnya. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini yang agak berbeda Bapak Ibu sekalian ya. Kalau di dalam katalog elektronik versi 5 begitu Bapak Ibu sekalian
khususnya pelaku usaha ini agak kerepotan begitu untuk menaikkan produk gitu ya, karena di versi 5 ini kami mengenal yang namanya pengolah ya, adalah katalog nasional, ada katalog lokal, ada katalog sektoral begitu. Kemudian di dalamnya itu ada namanya etalase gitu ya, apakah etalase kendaraan bermotor kah, ISP kah begitu ya. Kemudian nanti dalam etalase ada kategori lagi begitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pelaku usaha khususnya di lokal nih, dia menayangkannya bingung nih, apakah di kabupatennya kah, di kotanya, atau di level provinsi kah. Jadi banyak tumpang tindih begitu ya. Nah, di dalam katalog elektronik versi 6, Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi terminologi terkait dengan etalase. Yang ada adalah kategori Bapak Ibu. Di mana ini persis sekali dengan marketplace-marketplace yang ada, di mana sudah tidak ada etalase, yang ada adalah kategori level 1, kategori level 2, dan kategori level 3. Di mana produk-produk yang akan tayang di dalam katalog elektronik, ini Bapak Ibu sekalian, ini akan tayangnya ada di kategori level 3, Bapak Ibu sekalian. Izin mungkin yang sedang share screen, saya bisa dibantu buka Google Chrome nggak ya, biar Bapak Ibu sekalian punya gambaran gitu. Ini Bapak Ibu sekalian, ini akan tayangnya ada di kategori level 3, Bapak Ibu sekalian. Izin mungkin yang sedang share screen, saya bisa dibantu buka Google Chrome nggak ya, biar Bapak Ibu sekalian punya gambaran gitu. Atau misalkan saya saja yang share screen nggak apa-apa kok. Bisa share. Sudah bisa ya? Atau ini mau di close dulu? Ya, di close dulu. Oke, ini saya. Oke. Di sini. Nah, saya akan tampilkan gitu ya Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke dalam kata elektronik begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, para peserta kegiatan sosialisasi, katalog elektronik versi 6 ini, Bapak Ibu sekalian, ini bisa diakses tanpa akun begitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian juga bisa melakukan apa ya? Kami menyebutnya istilah discovery gitu Bapak Ibu sekalian, mencari produk gitu ya. Nah, ini saya di kolom chat, di menu chat ini memberikan tautannya Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu akses gitu ya, link pada chat gitu ya, katalog.inaprok.id ini kurang lebih tampilannya seperti ini nih Bapak Ibu sekalian. Gini gitu ya. Dimana ketika kita cari produk Bapak Ibu sekalian, ini mudah begitu ya, langsung muncul kategori seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dalam konteks pembeli gitu ya, cari laptop ya memang di laptop gitu. Tidak perlu mengidentifikasi apakah ada di katalog nasional kah, lokal kah, sektoral kah. Kemudian ada di yang mana begitu, kategori apa. Nah, ini semua di sini Bapak Ibu sekalian. Seperti ini gitu ya. Dimana kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini ada filter-filternya sama mirip-mirip Bapak Ibu sekalian dengan marketplace begitu ya. Misalkan contoh saya klik salah satu di sini Bapak Ibu sekalian. Ya. Tampilannya pun juga sangat familiar begitu ya. Seperti marketplace-marketplace yang ada gitu. Mungkin yang membedakan mungkin seperti sertifikat EKDN begitu ya, SNI, sertifikat merek dan lain sebagainya macam. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi benar-benar seperti marketplace begitu. Kalau misalkan kita sandingkan begitu dengan katalog elektronik sebelumnya gitu Bapak Ibu sekalian, ini masih bisa diakses, cuma memang sudah muncul himbauan gitu ya untuk segera gitu ya menayangkan ke katalog elektronik versi 6. Nah, ini katalog elektronik versi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, katalog elektronik versi 5 begitu ya, di mana kalau Bapak Ibu sekalian mau cari produk gitu ya, nah ini dari sisi experience-nya agak butuh beberapa tahap gitu. Katakanlah kalau kita mau cari laptop itu ada di, kita harus tahu dulu ada di etalase mana, contohnya katalog elektronik nasional gitu ya. Kemudian ada konsolidasi laptop seperti ini, baru muncul produknya. Ada beberapa tahap begitu Bapak Ibu. Sedangkan kalau di versi 6, Bapak Ibu sekalian cukup tinggal cari di kategorinya saja begitu, ataupun langsung cari di sini. Kan kita cari laptop pun di sini juga langsung muncul Bapak Ibu sekalian pencarian berdasarkan laptop. Sehingga experience-nya ini sama begitu ya dengan yang ada di marketplace yang biasa Bapak Ibu sekalian gunakan. Oke Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke dalam materi kita. Nah,
Hari ini Bapak Ibu sekalian tadi ya disampaikan bahwa di dalam kartu elektronik versi 6 ini sudah tidak ada lagi kaitannya dengan terminologi etalase. Yang ada adalah kategori Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, ini ada setidaknya 23 kategori aktif begitu ya, di mana ada campuran baik itu dari barang, digital ataupun jasa begitu Bapak Ibu. Ya. Seperti ini gitu ya. Ada perikanan, ada alat tulis, ada perkakas gitu ya. Hewan ternak, perawatan tubuh, perangkat lunak ini barang digital Bapak Ibu sekalian. Tanaman, sarana, peralatan pendidikan, dan terus sebagaimana tampil di dalam layar Bapak Ibu sekalian. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita akan sama-sama melihat bagaimana sih tahapan pendaftaran memiliki akun di Inaprok di Bapak Ibu sekalian. Izin nanti selanjutnya ini saya akan menampilkan ada tampilan di aplikasinya begitu ya. Meskipun slide-nya banyak Bapak Ibu sekalian, tetapi lebih banyak ke gambar sebetulnya supaya Bapak Ibu sekalian ini punya gambaran nanti di sistem tuh kurang lebih tampilannya seperti apa dan harus bagaimana begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu disampaikan bahwa terkait dengan akun, khususnya pelaku usaha gitu ya, ini terbagi menjadi dua Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah admin utama, kita sebut pemilik akun gitu ya, ini bisa direktur, owner atau komisaris, atau yang kedua Bapak Ibu sekalian, anggota perusahaan. Nah, dulu di dalam katalog elektronik versi 5 Bapak Ibu sekalian, biasanya satu akun gitu ya, cuma yang dipakai sama stafnya begitu. Nah, ini sangat berpotensi berbagai macam hal yang tidak diinginkan Bapak Ibu sekalian. Salah satunya penyalahgunaan akun gitu ya. Yang bersangkutan katakanlah sudah tidak aktif bekerja di perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian apalagi? Sebetulnya niatnya baik Pak, nggak macam-macam sama akun yang direktur itu gitu ya. Tetapi karena sudah resign gitu ya, nggak bisa dihubungi nih, nggak dipakai sih, cuma passwordnya nggak tahu nih gitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian di dalam katalog elektronik versi 6 ini sangat dimungkinkan Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar gitu ya, mendaftar dan punya anggota atau staff gitu ya yang akan menggerakkan nanti jalannya transaksi, tanda tangan dan lain sebagainya macamnya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Cuma memang syaratnya adalah yang pemilik akun admin utamanya itu harus mendaftar terlebih dahulu gitu. Jadi tidak bisa yang daftar tuh anggota dulu Bapak Ibu sekalian atau stafnya duluan. Tetapi kepada direktur, owner atau komisaris atau yang di sini kita beri nama admin utama dulu nih yang punya akun. Barulah nanti dari sisi anggota atau staf atau yang ditugaskan ini yang bisa membuat akun selanjutnya begitu. Jadi yang diutamakan, yang didahulukan untuk pembuatan akun tuh yang admin utamanya dulu. Karena nanti ada mekanisme approval-nya Bapak Ibu. Begitu. Yang approve siapa? Yang approve itu yang admin utamanya nanti. Begitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya sampai sini ya? Oke. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian, bahwa ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Dalam proses pendaftaran ini setidaknya ada 3 tahap begitu ya. Yang pertama adalah registrasi verifikasi dan identitas digital. Yang kedua profil, dan yang ketiga adalah akses. Nah, jadi di akun Inaprok ini kami memilah Bapak Ibu sekalian mana yang memang sebagai identitas diri, mana yang sebagai perusahaan, akses perusahaan. Seperti itu. Jadi ini bukan satu kesatuan tetapi bisa berbeda. Sehingga Bapak Ibu sekalian pada proses awal gitu ya, ini yang didaftarkan itu menggunakan data pribadi gitu. Jadi ketika memasukkan email tidak lagi menggunakan email perusahaan tetapi email pribadi karena identitas digitalnya terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi di tahap 1 Bapak Ibu sekalian, ini username dan emailnya email pribadi, bukan email perusahaan. Seperti itu ya. Berikut juga dengan nomor telepon Bapak Ibu sekalian. Handphonenya juga handphone pribadi, bukan nomor katakanlah helpdesk perusahaan begitu ya. Karena ini kaitannya dengan keamanan digital Bapak Ibu sekalian. Kita tahu ya bahwa penyalahgunaan akun ini memang dengan perkembangan teknologi ini marak Bapak Ibu sekalian gitu ya. Sehingga ada verifikasi OTP begitu ya kepada nomor telepon Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan Bapak Ibu nomornya aktif begitu ya.
begitu juga dengan emailnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, verifikasi terkait dengan profil gitu. Jadi yang pertama ini masih menginputkan seperti username, email, sama nomor telepon Bapak Ibu. Nah, kalau sudah nanti masuk ke tahap yang kedua, yaitu profilnya ya, lebih kepada NIK, kemudian nanti data diri gitu ya. Kemudian juga ada kita terintegrasi sama Privy. Jadi gini Bapak Ibu, di dalam katalog elektronik versi 6 ini kami sudah mengintegrasikan begitu ya terkait dengan transformasi digital khususnya tanda tangan elektronik Bapak Ibu. Nah, kalau ASN biasanya tanda tangan digitalnya ini menggunakan BSRE Bapak Ibu. Nah, kalau non ASN itu ada platformnya gitu. Sebetulnya ada banyak, ada beberapa platform Bapak Ibu yang memang terstandar dan terverifikasi. Nah, katalog elektronik versi 6 ini menggunakan Privy gitu. Nanti dalam mendaftar Privy, Bapak Ibu sekalian, nanti ada verifikasi wajah dan verifikasi KTP Bapak Ibu sekalian. Dan yang kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, nah ini terkait dengan aksesnya. Nah, ini ketika akses barulah ini kita berbicara terkait dengan data-data perusahaan Bapak Ibu, gitu ya. Seperti nomor NIB Bapak Ibu, kemudian detail informasi usaha, kemudian ada beberapa dokumen yang perlu diupload, alamat dan lain sebagainya, sebagaimana tampil nanti di sini. Nah, kita akan coba kupas satu-satu Bapak Ibu sekalian, tahapan ini 1, 2, dan 3 begitu ya. Dengan berikut juga dengan gambar supaya Bapak Ibu sekalian punya gambaran nanti pada saat mendaftar ini kurang lebih seperti apa yang akan dijumpai begitu. Jadi yang warna-warna biru ini Bapak Ibu sekalian, yang warna biru ini masih sifatnya pribadi, personal gitu ya. Sedangkan yang warna warna pink ini Bapak Ibu ya, ini sudah ranahnya perusahaan gitu. Oke. Ini kita masuk ke dalam tahap yang pertama ya Bapak Ibu ya, yang masih identitas digital pribadi dulu gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sebetulnya bisa mendaftar begitu ya melalui tautan akun.inaprok.id begitu. Ataupun tadi misalkan di dalam katalog elektronik ada tombol daftar, ada tombol masuk begitu ya. Bapak Ibu sekalian masuk klik tombol daftar pun juga nanti akan diarahkan ke sini Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian kalau sudah nanti akan ditampilkan inputan Bapak Ibu sekalian seperti ini ya. Ada username pribadi dan email pribadi. Nah, ini tadi ya, ini ranahnya masih pribadi Bapak Ibu sekalian. Pastikan tadi ya emailnya juga aktif begitu. Ya. Ini masih tahap 1 Bapak Ibu sekalian. Jadi sifatnya masih email begitu ya. Masukkan email. Kemudian nanti silakan dicek email Bapak Ibu sekalian untuk membuat passwordnya begitu. Nah, terkait dengan email ini Bapak Ibu sekalian, yang perlu dipastikan adalah pastikan kapasitasnya masih lega Bapak Ibu ya. Kami menemukan beberapa kendala, salah satunya adalah penyedia menyampaikan bahwa mereka tidak dapat email balasan begitu dari Inaprok. Ternyata ketika dicek ada 2. Yang pertama adalah storage-nya sudah mulai penuh begitu ya, sehingga emailnya tidak masuk. Atau yang kedua, beberapa platform email kantor biasanya ada yang memang mengidentifikasi itu sebuah spam gitu. Sehingga cek juga kalau di kotak masuk tidak ada, masuk ke spam. Begitu Bapak Ibu. Oke. Ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah dapat email Bapak Ibu sekalian, silakan diklik di konfirmasi emailnya begitu ya. Nanti Bapak Ibu sekalian akan dihadapkan dengan memasukkan password begitu. Ada beberapa kriteria Bapak Ibu sekalian untuk membuat password gitu ya. Minimal 8 karakter gitu ya. Minimal mengandung dari huruf kecil, huruf besar, angka dan karakter spesial begitu Bapak Ibu ya. Ini kita lanjut saja, ini masih standar Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Selain Bapak Ibu sekalian tadi memasukkan sudah mengeset password, selanjutnya ada nomor telepon. Nah, ini pastikan Bapak Ibu sekalian nomor telepon yang digunakan ini aktif gitu ya. Kemudian juga tidak typo. Beberapa kami temukan Bapak Ibu sekalian typo nih, gitu ya. Jadi angka 1 jadi 0 atau enggak kelebihan digit atau kurang digit sehingga kode OTP ini tidak masuk Bapak Ibu sekalian. Jadi OTP ini nanti akan masuknya melalui WhatsApp Bapak Ibu ataupun SMS gitu. Pun juga kalau misalkan Inaprok ini juga bisa membaca Bapak Ibu sekalian misalkan
biasanya login pakai laptop ini gitu ya. Ketika Bapak Ibu sekalian pakai laptop lain ataupun akunnya sedang digunakan, Bapak Ibu sekalian lupa logout gitu ya. Kemudian pakai di device lain, nanti dia akan minta kode OTP yang akan masuk ke nomor handphone Bapak Ibu sekalian. Sehingga kode OTP ini menjadi penting Bapak Ibu. Oke, tadi tahap 1 ya Bapak Ibu ya. Ini kita lanjut masuk ke dalam tahap 2, verifikasi profil Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di dalam di dalam profil Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu sekalian akan dihadapkan untuk menginput data begitu ya, yang lebih spesifik begitu ya mengarahnya. Yang pertama adalah mengidentifikasi tipe profilnya apakah non penyedia atau non pelaku usaha atau pelaku usaha. Ketika tadi kita akan membuat akun yang untuk usaha begitu ya, maka nanti pilihnya penyedia Bapak Ibu sekalian di sebelah sini ya. Selanjutnya juga silakan nanti Bapak Ibu sekalian mengisi data diri secara lengkap begitu ya. Ada NIK, nama lengkap dan tanggal lahir. Seperti itu. Kalau sudah Bapak Ibu sekalian, maka nanti Bapak Ibu sekalian akan masuk ke dalam halaman privy Bapak Ibu. Seperti itu. Di mana nanti ketika masuk halaman privy Bapak Ibu sekalian akan dimintakan sebuah kode begitu ya untuk memverifikasi kaitannya dengan email Bapak Ibu sekali lagi begitu. Kalau udah di kelas, saya nggak bisa aktif orang. Ya. Partisipannya kan udah nambah terus, Pak. Iya, oke. Sebentar. Oke, baik. Izin Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Itu suara siapa? Oke. Ya. Oke. Nah, di dalam preview Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu sekalian akan diminta kode OTP sekali lagi melalui email begitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian akses emailnya, kemudian nanti akan masuk ke dalam halaman preview. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu sekalian banyak juga mungkin yang ada mengalami kendala di dalam preview ini Bapak Ibu gitu ya. Di mana di preview ini ada beberapa tahapan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah memverifikasi wajah gitu ya. Kemudian mengunggah foto KTP begitu Bapak Ibu sekalian dan juga data dukung. Nah, izin Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang khawatir gitu ya ada scan wajah, scan KTP gitu ya. Ini fotonya ini masing-masing kok Bapak Ibu ya, nggak yang barengan antara wajah gitu sama KTP begini, nggak gitu. Khawatir nanti pemanfaatan kepinjol gitu ya, wah nanti kalau bocor bisa kepinjol nih Mas gitu ya. Enggak Bapak Ibu sekalian, tetapi wajah terlebih dahulu, kemudian baru KTP terlebih dahulu. Nah, perlu ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa proses ini sebetulnya dilakukan cocok datanya ini menggunakan AI begitu ya dari platform Privy-nya. Sehingga tadi ya ada beberapa kendala yang dialami diantaranya kayak misalkan Bapak Ibu sekalian seperti foto KTP-nya, mohon maaf, KTP-nya Bapak Ibu sekalian kondisinya agak mengkhawatirkan begitu. Karena foto KTP-nya berlaku seumur hidup, tetapi belangkonya tidak seumur hidup begitu ya. Kondisinya kadang agak sedikit mengkhawatirkan. Atau Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan foto, beberapa memang ketika pendaftaran menggunakan laptop, ada yang mengalami kendala gitu ya, karena resolusinya yang memang
resolusi kamera laptop itu memang tidak didesain untuk fotografi begitu ya, sehingga ada yang tidak terlalu jelas. Nah, kami biasanya menyarankan beberapa pengguna Bapak Ibu sekalian ini memanfaatkan seperti kayak webcam gitu ya, webcam tambahan eksternal, ataupun menggunakan handphone yang terkoneksi dengan laptop sehingga itu menjadi webcam Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian sudah tadi ya, sudah foto wajah gitu ya, kemudian KTP sudah gitu ya, maka nanti akan ada proses verifikasi Bapak Ibu. Mungkin secara notifikasi ini disampaikan bahwa proses verifikasinya 3-5 menit begitu ya, tetapi kami temukan di lapangan ini paling tidak maksimal 1 hari. Ketika lebih dari 1 hari Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa menghubungi pusat bantuan Bapak Ibu sekalian untuk melihat apakah ada kendala di sana. Kami sudah koordinasi juga sama teman-teman di Privy, Bapak Ibu, katakanlah tadi ya, kalau secara AI-nya gitu ya, misalkan nggak ada masalah Bapak Ibu, dari wajahnya juga, mohon maaf bukan wajahnya, foto wajahnya ini cerah begitu ya, mendukung gitu ya, dan KTP-nya juga proper, maka secara sistem gitu ya, ini biasanya langsung betul 3-5 menit Bapak Ibu. Tetapi kalau katakanlah, mohon maaf, kadang kondisi belangko KTP-nya agak mengkhawatirkan begitu, maka nanti biasanya sama teman-teman teknis ini akan dicek manual, sesuai dengan diupload. Karena kadang ada geter, ada ngeblur gitu ya. Itu yang akan menjadi sulit begitu Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk ke dalam tahap pembuatan akun yang ketiga. Ini tahap terakhir Bapak Ibu sekalian. Tadi mungkin saya sedikit mengulang bagi Bapak Ibu sekalian mungkin yang baru bergabung begitu ya, bahwa dalam proses pembuatan akun ini setidaknya ada 3 tahap begitu Bapak Ibu, di mana 2 tahap di awal ini terkait dengan identitas digital personal. Kemudian yang di tahap ketiganya ini kaitannya dengan profil dari perusahaan Bapak Ibu. Nah, sekali lagi kami ingatkan bahwa yang mendaftar pertama kali di akun sebagai pelaku usaha ini adalah di level direktur atau yang memang NIK-nya Bapak Ibu sekalian ini melekat kepada NIB. Seperti itu. Karena banyak juga yang mendaftar kayak misalkan karena memang terbiasa Bapak Ibu ya, kayak di level teknisnya begitu yang mendaftarkan akun karena pakai personal begitu ya, ketika cari NIB-nya nggak ketemu Bapak Ibu. Seperti itu. Sehingga yang pertama kali mendaftar itu yang NIK-nya itu melekat pada NIB. Seperti itu gitu Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan dari sisi akun tersebut sudah didaftarkan, maka barulah staf teknisnya gitu ya, ini baru bisa ikut mendaftar. Nanti approval-nya dari itu tersebut. Nanti akan kami jelaskan pada saat selanjutnya. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian sudah punya akun begitu ya, nanti login-nya ini sudah tidak lagi di dalam kartu elektronik Bapak Ibu sekalian. Jadi penyedia ini sudah tidak lagi di kartu elektronik, tetapi kepada platform manajemen akun dan VMS atau Vendor Management System. Jadi eksekusi produknya itu di VMS, nanti tayangnya di kartu elektronik versi 6. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh tampilan Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam manajemen akses, begitu ya. Nanti dari sisi Bapak Ibu mengklik tombol hubungkan atau buat akses nih Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ketika buat akses, nanti akan diminta pilihan apakah sebagai non penyedia atau penyedia, gitu ya. Nanti silakan pilih penyedia, kemudian masukkan NIB. Nanti Bapak Ibu sekalian silakan masukkan nomor NIB di dalam kolom ini, gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan mengklik tombol cek NIB Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Oke. Nah, ini. Ketika Bapak Ibu sekalian tadi ya sudah mengklik tombol cek NIB begitu, maka beberapa data yang perlu diinputkan ini ada yang otomatis terinput Bapak Ibu sekalian, tersinkronisasi begitu ya. Dan ada juga yang memang Bapak Ibu sekalian perlu input manual begitu. Seperti katakanlah ini inputannya Bapak Ibu sekalian. Semoga terlihat ya. Seperti ini, bidang industri juga perlu diisi, jenis perusahaan, jabatan begitu ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan NPWP nanti otomatis terisi, nama perusahaan, UMK, bidang usaha dan lain sebagainya macamnya. Ini dan KBL ini otomatis Bapak Ibu sekalian didapatkan dari OSS gitu. Jadi memang menjadi penting Bapak Ibu sekalian tadi
untuk mengetahui mempersiapkan NIB pada saat proses pendaftaran, begitu Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, ini ada yang kami sampaikan bahwa banyak juga dari beberapa pelaku usaha yang salah mendefinisikan perusahaannya apakah PKP ataukah non PKP. Ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian karena di dalam kartu elektronik ini sudah terintegrasi dengan proses pembayaran, begitu. Dan nanti akan jadi berbeda perlakuannya pada saat proses pembayaran ketika Bapak Ibu sekalian ini selaku PKP ataukah selaku non PKP. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, status PKP non PKP ini hari ini belum bisa diupdate secara mandiri gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian kalau sudah pilih non PKP, kemudian ternyata perusahaan Bapak Ibu sekalian ini adalah statusnya PKP, maka tidak bisa diubah secara mandiri. Jadi harus ada treatment khususnya begitu. Menyampaikan tiket melalui pusat bantuan begitu. Nah, ini ada dokumen-dokumen yang perlu diupload, nanti kami jelaskan pada slide selanjutnya. Oke, ada beberapa dokumen Bapak Ibu sekalian. Tadi ya, yang pertama, kalau misalkan yang pertama kali daftar itu kan adalah yang pemilik usaha Bapak Ibu ya, yang NIK-nya melekat pada NIB, sehingga nanti ada dokumen yang perlu diupload adalah bukti begitu ya, bahwa memang akun Inaproc itu punya dia. Salah satu buktinya apa? Bisa menggunakan dokumen akte pendirian Bapak Ibu sekalian, atau akte perubahan ya silakan. Yang penting namanya tercantum di sana. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga kaitannya tadi ya dengan PKP dan non PKP, biasanya kalau pelaku usahanya PKP dia punya surat begitu ya terkait dengan yang dikeluarkan sama DJP pengukuhan perusahaan kena pajak begitu. Tapi kalau misalkan pelaku usahanya dia non PKP Bapak Ibu sekalian, ini bentuknya surat pernyataan saja Bapak Ibu sekalian bahwa memang pelaku usaha tersebut belum PKP Bapak Ibu sekalian atau non PKP gitu. Nah, kaitannya dokumen surat keterangan kerja atau surat tugas ini untuk akun yang satu lagi Bapak Ibu sekalian, yang anggota begitu ya, yang staf teknis tadi ketika sudah mendaftar, kemudian mau daftar anggota teknisnya, yang diupload surat keterangan kerja begitu. Nanti akan kami sampaikan tampilannya di dalam sistem seperti apa. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, tadi setelah di-input gitu ya, maka dari sisi profil perusahaan ini juga perlu untuk melengkapi alamat perusahaan Bapak Ibu sekalian, di mana ada labelnya gitu ya, ada label alamat, nomor telepon, kemudian juga mengatur pinpointnya sebelah mana begitu ya, kemudian juga alamat lengkapnya. Jadi ada dua jenis alamat Bapak Ibu sekalian dalam kartu elektronik versi 6. Yang pertama ada alamat kantor, dan yang kedua adalah alamat pengiriman. Gitu. Alamat pengiriman ini bisa gudang Bapak Ibu sekalian, warehouse, atau tempat di mana nanti ketika Bapak Ibu sekalian ada transaksi begitu ya, barangnya itu dikirimnya dari mana. Fungsinya apa? Fungsinya nanti untuk menghitung ya kaitannya dengan riwayat pengiriman nanti. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dari alamat pengiriman Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti secara akun ini perlu untuk mengidentifikasi tadi ya lokasi kantornya di mana ataupun dikirimnya kemana. Dikirimnya itu dari mana. Nah, alamat pengiriman ini Bapak Ibu sekalian bisa lebih dari satu gitu ya. Jadi kalau misalkan perusahaan Bapak Ibu sekalian punya beberapa tempat begitu ya, lokasi titik pengirimannya, nah ini bisa ditambahkan lebih dari satu Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau tadi tahapannya sudah memasukkan alamat, selanjutnya adalah proses verifikasi. Nah, verifikasi ini Bapak Ibu sekalian, ini memang betul tidak sebentar Bapak Ibu sekalian, ini setidaknya butuh waktu 3 sampai 5 kali 24 jam Bapak Ibu sekalian. Kami juga menemukan beberapa yang ternyata lebih begitu ya, sehingga kalau yang lebih dari 5 hari ini biasanya kami minta feedback untuk nanti kami sampaikan mekanismenya, ada tiket di pusat bantuan, kami butuh tiket itu untuk memfollow up kepada tim teknis, dalam hal ini teman-teman Telkom gitu ya, untuk bisa melihat nih apakah persoalannya di mana begitu. Nah,
tadi kita sama-sama berbicara menyampaikan materi terkait dengan kalau misalkan level direkturnya yang membuat akun Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya akan coba menampilkan tampilan bagaimana tadi ya, kalau misalkan yang direkturnya sudah punya akun, nah kemudian staff atau teknisnya yang akan mendaftar begitu Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih sama persis Bapak Ibu sekalian. Kalau masuk sudah tadi ya, tahapan 1-2-nya sudah begitu ya. Yang berbeda hanya di tahapan 3 saja Bapak Ibu. Ya ini aksesnya saja begitu ya. Nanti silakan masuk ke manajemen akses, kemudian pilih hubungkan buat akses seperti ini Bapak Ibu. Dan yang diperlukan oleh anggota ini gitu ya, atau staff ini cukup memasukkan nomor NIB Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau masukkan nomor NIB gitu ya, kalau tadi di level direkturnya sudah mendaftar lebih dahulu gitu ya, maka nanti NIB-nya akan ketemu Bapak Ibu sekalian. Seperti ini tampilannya. Bahwa status aksesnya terverifikasi atas nama perusahaan, ini contohnya PT ABC begitu Bapak Ibu dan semacamnya. Nah, ini yang menjadi penting Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau di level staff tadi ya, tidak perlu upload dokumen NIB-nya ataupun aktenya lagi, melainkan adalah surat tugas Bapak Ibu sekalian. Surat tugas atau surat keterangan memang yang bersangkutan ini bekerja di dalam sebuah perusahaan begitu. Ini yang diupload Bapak Ibu sekalian. Dan ini tampilan kalau misalkan tadi ya sudah berhasil Bapak Ibu sekalian diproses. Nah, siapa yang memproses? Yang proses ini admin yang tadi Bapak Ibu sekalian di level direktur tadi itu. Kita akan coba lihat tampilannya begitu ya. Ketika di akun direktur ini memprove nih Bapak Ibu sekalian. Ya. Di sini Bapak Ibu sekalian. Ini contoh ya akun direktur PTA begitu ya. Nah, ini di bawah anggota perusahaan ini Bapak Ibu sekalian, ini ada pengajuan dari akses anggota di bawahnya. Jadi akun tersebut ini bisa memproses oke ataupun menolak begitu. Ataupun ketika Bapak Ibu sekalian yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja begitu ya di dalam perusahaan tersebut, ini bisa dicabut aksesnya. Jadi yang pertama kali tadi sudah diberikan akses, kemudian sudah tidak bekerja, ini bisa dicabut. Jadi kendalinya memang benar-benar di perusahaan begitu. Ini kalau misalkan berhasil, Bapak Ibu sekalian, seperti ini manajemen aksesnya. Ya, seperti ini. Jadi tampilannya, nih, terima akses begini Bapak Ibu ya. Jadi perannya bisa banyak nih Bapak Ibu sekalian ya. Ataupun juga tadi yang saya sebutkan, kalau cabut akses, kurang lebih tampilannya juga seperti itu. Cabut akses ini kalau misalkan sudah diberikan, kemudian mau dicabut. Tapi kalau tolak itu membatalkan gitu ya. Nggak jadi deh, yang ini nggak dikasih akses deh. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini kita sepertinya sudah selesai pembahasan terkait dengan akun, begitu ya. Kemudian kita akan sama-sama melihat bagaimana mekanisme VMS atau Vendor Management System atau sistem manajemen penyedia, yang mana ini sebuah platform yang Bapak Ibu sekalian nanti akan mengatur produk gitu ya, yang tayang di dalam katalog versi 6 itu melalui platform ini Bapak Ibu sekalian. Sebentar, saya minum dulu ya Bapak Ibu. Izin, saya kecepatan nggak ya? Benar. Aman ya? Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu sekalian tadi punya akun, sudah punya akses begitu ya, maka ketika Bapak Ibu akses nanti akan masuk ke sistem manajemen penyedia atau VMS. Ada beberapa fitur Bapak Ibu sekalian di dalamnya, ada dashboard, transaksi, produk, chat, atau pengaturan. Seperti ini. Di mana di dalam dashboard ini Bapak Ibu sekalian, ini rekapitulasi ya, bahwa ada berapa paket Bapak Ibu sekalian yang terjadi gitu ya. Ada paket yang baru negosiasi, ada yang sedang berlangsung kah gitu ya, ada pesanan baru gitu ya, pesanan baru atau pesanan selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian cukup mengakses dashboard ini untuk tahu nih angka-angkanya nih. Jadi memang dashboardnya Bapak Ibu nih, hari ini ada pesanan atau enggak gitu ya. Kalau ada nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung masuk ke transaksi seperti itu. Kemudian kita akan lihat bagaimana menginput produk di dalam katalog elektronik versi 6 ini Bapak Ibu.
Oke. Nah, ini untuk personalifikasi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Bisa masuk ke dalam menu pengaturan gitu ya. Memasukkan nama toko, deskripsi atau gambar toko. Ini benar-benar mirip sebagaimana Bapak Ibu sekalian kalau misalkan berjualan di marketplace ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau misalkan ada catatan kebijakan lain gitu ya, katakanlah misalkan hari Sabtu Minggu libur gitu Bapak Ibu sekalian. Atau slow respon ini juga memungkinkan di sini Bapak Ibu sekalian. Atau pengiriman dilakukan di hari kerja gitu, itu juga memungkinkan Bapak Ibu sekalian di sini. Nah, eh, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam katalog elektronik versi 6 ini terintegrasi dengan kurir Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang namanya pengiriman melalui penyedia, ada yang kurir gitu Bapak Ibu. Nah, yang kurir hari ini masih dalam proses pengembangan Bapak Ibu sekalian. Kurir ini pemanfaatan menggunakan Tiki, JNE begitu Bapak Ibu sekalian. Sedangkan kalau kurir penyedia ya monggo diatur gitu ya, silakan disampaikan gitu ya. Prosesnya Bapak Ibu sekalian ini harus menginput gitu ya harga per kilonya Bapak Ibu. Jadi di awal mengidentifikasi bahwa produk Bapak Ibu sekalian yang jual ini bisa dikirim kemana saja gitu ya. Apakah di level provinsi kah, se-Indonesia kah gitu ya? Apakah kemudian hanya kabupaten kota tertentu saja kah? Ini diaturnya di sini Bapak Ibu sekalian. Dan di tahap ini Bapak Ibu sekalian perlu juga untuk menginputkan harga per kilo Bapak Ibu. Gitu. Jadi pada saat transaksi nanti Bapak Ibu, hitungannya adalah per berat barang akan dikali sama ini. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nanti pada saat Bapak Ibu sekalian input produk itu kalau nggak salah satuannya gram Bapak Ibu. Ini untuk barang ya Bapak Ibu ya. Kalau jasa katakanlah jasa kebersihan itu nggak perlu sampai tahu beliau ini berat badannya berapa, nggak perlu. Ini barang nih bukan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga terkait dengan pengaturan, maaf, ini terkait dengan layanan. Ini kalau misalkan jasa kurirnya sudah ada, Bapak Ibu sekalian bisa dicentang seperti ini, Tiki, JNE, dan lain sebagainya macamnya. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu terkait dengan pengiriman ini nanti proses pemilihannya nanti dari sisi pembeli nanti bisa melihat apakah dia mau pakai kurir penyedia atau pakai seperti ini Bapak Ibu. Karena kalau misalkan beli mobil, beli motor, rasa-rasanya ini nggak tahu deh apakah kargo bisa kah atau apa, saya kurang tahu juga. Tetapi seandainya ruang itu ada begitu. Nah, ini produk Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk coba pelan-pelan masuk ke dalam bagaimana mekanisme menginput data produk begitu ya. Nah, ini izin Bapak Ibu, ini agak sedikit kompleks begitu ya, sehingga Bapak Ibu sekalian perlu untuk jeli gitu ya, meningkatkan fokusnya pada beberapa slide selanjutnya Bapak Ibu ya. Oke, ini bisa dilakukan dengan mengklik tombol tambah produk Bapak Ibu sekalian. Tambah produk ini bisa menginput produk satu-satu atau enggak yang atur produk, kalau misalkan atur produk sekaligus ini dalam konteks mengatur Bapak Ibu. Katakan misalkan Bapak Ibu sudah ada produk yang sudah discontinue gitu ya, daripada satu-satu untuk enggak nayangin gitu ya, ini bisa diatur sekaligus. Kita lanjut. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian ada mengidentifikasi bahwa produk Bapak Ibu sekalian ini kategorinya ada di mana. Begitu ya. Nah, kategori-kategori ini Bapak Ibu sekalian akan tampil sesuai dengan KBLI Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi syarat penayangan produk di dalam katalog elektronik versi 6 ini harus berdasarkan dengan KBLI. Kalaulah misalkan Bapak Ibu sekalian tidak memiliki KBLI yang disyaratkan pada sebuah kategori, boleh jadi kategorinya nanti nggak ada. Padahal di dalam katalog elektroniknya ada. Misal Bapak Ibu sekalian, saya mau jualan laptop Bapak Ibu sekalian. Tetapi ternyata kategori saya tidak punya KBLI yang disyaratkan untuk menayangkan laptop. Kalau seperti itu, maka ketika saya input produk, nggak ada nih tampilan laptop nih. Gitu. Nah, bagaimana caranya saya tahu gitu ya, supaya saya bisa ngurus mendapatkan KBLI laptop, berjualan laptop, caranya Bapak Ibu sekalian bisa mengklik tombol lihat KBLI yang ada di sini, ya. Atau Bapak Ibu sekalian bisa melihat syaratnya yang ada di sini, mohon maaf. Salah satu platform yang ada di Inaprok namanya Pusat Bantuan, Bapak Ibu sekalian bisa cari di sini, bantuan.inaprok.id gitu ya. Oke, ini di enter. Saya coba akan share ini ke Bapak Ibu sekalian juga. Sebentar ya. Di mana ini ya? Oke. Kemudian ada di panduan pengguna Bapak Ibu sekalian. Nah, di bagian penyedia ini Bapak Ibu sekalian ada namanya dokumen pengumuman penayangan produk gitu ya.
Ketika Bapak Ibu sekalian klik di sini, maka ini akan muncul kategori-kategori Bapak Ibu sekalian yang aktif nih. Seperti itu. Kemudian kita tadi contohnya apa ya? Tadi katakanlah peralatan kantor Bapak Ibu sekalian ya. Seperti ini, gitu ya. Maka nanti akan diarahkan bisa download di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini bentuknya Bapak Ibu sekalian terkait dengan dokumen pengumuman. Nah, di dokumen pengumuman ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian kategori apa saja yang ada di sini, berikut juga dengan syarat KBLI apa saja begitu ya. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi, kalau Bapak Ibu sekalian mau menayangkan meja kerja gitu ya, setidaknya Bapak Ibu sekalian harus atau perlu memiliki KBLI yang 46491 atau 47591. Jadi salah satunya saja sudah bisa menayangkan. Nggak harus memiliki dua-duanya Bapak Ibu. Begitu. Jadi tadi ya, cara ngeceknya adalah melihat ke dalam dokumen telahannya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Ini ada di dalam pusat bantuan yang Bapak Ibu sekalian bisa akses gitu ya, melalui ini, panduan pengguna, kemudian di dokumen pengumuman penayangan produk di sini Bapak Ibu. Di sini ya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini standar Bapak Ibu sekalian, input nama produk, upload foto produk, atau enggak kalau misalkan ada videonya begitu silakan. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya marketplace khusus gitu ya, punya URL tersendiri, nanti silakan diupload begitu ya. Ini juga dengan deskripsi. Cuma yang memang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa kalau misalkan fotonya ini maksimal cuma sampai 15 Bapak Ibu. Jadi pastikan 15 itu atau enggak kurang dari 15 pun juga sudah jelas begitu ya. Kemudian juga ada faktor minimal dan maksimalnya Bapak Ibu sekalian. Minimalnya 300 kali 300 karena di bawah itu kami khawatir agak kesulitan nanti untuk melihat detail produk karena agak ngeblur, agak kecil gitu ya. Dan kemudian dipastikan izin Bapak Ibu untuk ukuran gambar, dimensi gambarnya ini bentuknya kotak gitu ya, bukan persegi panjang. Kami khawatir nanti secara sistem akan dipaksa dikompres untuk persegi, jadinya mohon maaf gambar produknya agak peyang gitu atau nggak terpotong. Kalau dari sana. Jadi pastikan bentuknya persegi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian bahwa harga yang dimasukkan ke dalam kartu elektronik Bapak Ibu sekalian, ini adalah harga DPP, dasar pengenaan pajak. Jadi harganya sebelum kena pajak Bapak Ibu. Ini adalah harga yang diinputkan. Karena pengaturan pajaknya nanti tersendiri Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu akan diminta apakah produk tersebut kena pajak atau tidak kena pajak begitu. Karena tidak sedikit kami menemukan kasus pelaku usaha yang menginputkan barangnya sebetulnya kena pajak Pak Bu, gitu ya. Tetapi dia di sini pilihnya 0% nggak kena pajak. Sedangkan harga yang diinputkan di dalam katalog adalah harga kena pajak. Persoalannya di mana ketika transaksi purchasing Bapak Ibu sekalian. Betul memang secara pajak, perpajakan ini bisa diadili Pak dari 0 ke 11% gitu ya. Tetapi jadinya double pajak Pak, karena yang ditayangkan dasar pengenaan pajaknya itu sudah kena pajak deh. Jadi pajaknya double. Gitu. Ini jadi persoalan tersendiri Bapak Ibu sekalian. Sehingga tadi perlu dipastikan Bapak Ibu sekalian mengidentifikasi apakah barang yang Bapak Ibu sekalian itu terkena pajak atau tidak. Nah, beberapa kategori ada yang sudah terdefinisi, terotomatis, jadi pengaturan pajaknya udah otomatis 11% gitu. Katakanlah kayak misalkan laptop gitu Bapak Ibu sekalian, ini otomatis sudah langsung 11%, jadi nggak bisa dipilih lagi, sehingga untuk mengurangi, menghindari penulisan atau kejadian yang tadi kami sampaikan begitu. Begitupun juga Pak Bu, misalkan Bapak Ibu sekalian mau jual, mau beli barang apa ya, motor misalkan BMW atau apa begitu ya, yang masuk ke dalam pajak barang mewah begitu ya. Kemudian juga ada pengaturannya Bapak Ibu sekalian di bawah ini untuk pajak penjualan barang mewah. Karena nanti pajaknya berbeda Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa ada menentukan, mengidentifikasi gitu ya, apakah produk Bapak Ibu sekalian ini produk impor atau produk dalam negeri begitu ya. Ketika Bapak Ibu sekalian mengidentifikasi
produknya adalah produk PDN gitu ya. Nanti akan diidentifikasi bahwa lokasi produksinya ini di seluruh diproduksi seluruhnya di Indonesia atau apa sebagian, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan impor, nanti akan diminta inputan bahwa negara asalnya dari mana. Seperti itu, input produk barang tersebut dari mana, begitu Bapak Ibu ya. Dan selain itu Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam katalog versi 6 pun juga terintegrasi dengan webnya P3DN yang dikelola oleh Kemenperin gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mengaktifkan sertifikat TKDN begitu ya, maka nanti silakan nanti dimasukkan nomor sertifikat atau dari nama begitu Bapak Ibu. Jadi nanti feedbacknya nilai TKDN-nya itu dari Kemenperin begitu Bapak Ibu sekalian, seperti ini gitu ya. Apakah harus punya sertifikat TKDN? Nggak punya juga nggak apa-apa kok Bapak Ibu, nggak gitu ya. Jadi khawatir nanti narasinya adalah produk yang teknik katalog harus ber-TKDN, sebetulnya nggak juga Bapak Ibu. Karena dilihat di katalog elektronik ada juga yang tidak memiliki sertifikat TKDN, bahkan barang impor pun juga ada begitu. Kemudian ini juga terkait dengan sertifikat SNI Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan ada sertifikat SNI-nya, nanti silakan bisa dimasukkan di sini Bapak Ibu. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini juga sebuah sistem yang terintegrasi Bapak Ibu. Begitupun juga dengan merek Bapak Ibu sekalian, nanti silakan dimasukkan nomor permohonannya. Nah, ini agak tricky Bapak Ibu sekalian terkait dengan merek. Hati-hati Bapak Ibu bahwa kita tahu bahwa ada merek-merek yang memang secara namanya satu Pak, tetapi secara peruntukannya berbeda. Misal contoh Pak Bu, merek Honda gitu ya. Mungkin di kita terkenalnya oh Honda nih motor gitu ya. Ternyata yang dimasukkan sini Honda betul Pak Bu, cuma bukan Honda untuk motor tapi untuk alat mesin pertanian begitu. Nah, itu banyak kami temukan begitu Pak Bu gitu ya. Ataupun juga dengan merek-merek lain misal itu yang agak jauh Bapak Ibu, yang agak dekat kadang biasanya elektronik Pak Bu, itu agak-agak dekat. Katakanlah merek-merek tertentu yang niatnya masuknya buat smartphone gitu ya, tetapi ternyata dimasukin untuk yang mesin cuci atau yang ya C gitu ya. Macam-macam Pak Bu gitu ya. Jadi meskipun namanya sama, boleh jadi di sini bisa berbeda Bapak Ibu. Sehingga nanti perlu jeli juga begitu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya spesifikasi Bapak Ibu, bahwa spesifikasi produk ini tergantung dari dokumen telahan Bapak Ibu gitu ya. Jadi setiap kategori itu isiannya bisa beda-beda gitu. Isian untuk komputer tidak sama tadi untuk mesin cuci katakanlah. Nah, ini ada yang wajib, ada yang nggak wajib Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Nah, ini bisa dilihat di mana? Secara dokumennya, Bapak Ibu sekalian tadi bisa melihat di dalam dokumen pengumuman. Ini kalau Bapak Ibu sekalian mau melihat dokumen pengumuman, ini coba saya share di kolom chat ya. Oke. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam katalog elektronik ini punya namanya varian, begitu. Ini yang belum ada di dalam katalog elektronik versi 5. Dulu Bapak Ibu sekalian, kalau saya mau jual produk ini, katakanlah tumbler, mohon maaf saya nggak disponsor nih Pak, punya sendiri. Ada tumbler nih, saya tutup mereknya nih, nggak kelihatan. Katakanlah dia punya varian Bapak Ibu, yang 250 mili dengan 300 begitu ya. Nah, dulu di dalam katalog elektronik versi 5, saya perlu input produk ini 2 kali, Pak Bu. Yang satu untuk 250 dengan harganya, yang kedua yang 300 dengan harganya. Nah, di dalam katalog elektronik versi 6 sudah muncul juga fitur varian gitu ya. Ini mirip dengan marketplace yang ada. Jadi cukup saya menginputkan satu produk saja begitu ya. Saya bisa menambahkan untuk varian yang berbagai macam. Begitu Bapak Ibu sekalian. Per itu juga bisa harganya berbeda-beda. Jadi tidak perlu dikhawatir Bapak Ibu sekalian. Dimana kalau di dalam sistem ini biasanya sudah ada default gitu ya, ada warna kalau nggak sama ukuran, ini yang paling paling umum Bapak Ibu sekalian. Ataupun kalau misalkan mau nambah varian di luar dari warna dan ukuran, itu juga dimungkinkan di dalam sistem Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian bahwa tadi ketika kita tambah varian, kita juga akan diminta stoknya berapa masing-masing, kemudian harganya juga berapa. Seperti itu. Dan ini juga Bapak Ibu sekalian juga bisa memanajemen begitu ya, katakanlah menghapus varian tertentu, itu juga memungkinkan.
Ataupun juga Bapak Ibu sekalian tadi katakanlah barangnya inden gitu ya. Ini juga dimungkinkan dalam sistem disampaikan pre-order gitu. Jadi barangnya ada ketika ada order nih. Jadi bukan yang kayak ready gitu ya. Gitu ya. Karena kadang teman-teman pembeli itu katakanlah pengennya cepat begitu, katakanlah 15 hari atau 30 hari maksimal gitu ya. Sehingga ketika ada pre-order jadi tahu begitu Bapak Ibu sekalian bahwa barang yang mau dibeli ini ternyata butuh pre-order. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu sekalian, di dalam pengiriman, ini menjadi penting Bapak Ibu, bahwa eh, Bapak Ibu sekalian perlu tahu berat produknya berapa. Ini kaitannya dengan biaya kirim Bapak Ibu. Tadi di awal, tadi sempat kami tampilkan bahwa dari sisi pelaku usaha ini perlu gitu ya, untuk menginput biaya pengiriman gitu ya. Barang tersebut itu dikirimnya kemana saja begitu. Nah, ketika itu sudah diidentifikasi dan harganya per gramnya berapa, nanti biaya pengiriman merupakan kalkulasi Bapak Ibu antara biaya kirim tadi yang per kilo akan dikali dengan berat yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini ketika memasukkan berat untuk barang, ini satuannya gram. Nanti secara otomatis akan dikonversi ke kilogram yang hasil ininya, hasil konversinya ini akan dikalikan dengan biaya pengiriman begitu. Nah, beberapa penyedia ada yang katakanlah kecelek Bapak Ibu sekalian gitu ya dengan perhitungan ini. Eh, Sebetulnya pengirimannya harganya nggak seberapa gitu ya, tapi karena salah ngeset, salah miss dari sini, harga harga barang ya, mohon maaf, ya memang biasa sih Pak ya, harga pengirimannya jauh lebih mahal dibanding harga barangnya, dan fantastis gitu ya. Itu karena salah input berat Bapak Ibu. Jadi perlu diidentifikasi. Ini dalam konteks barang Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang juga menarik dalam katalog versi 6 bahwa selain barang gitu ya, Bapak Ibu sekalian juga bisa menambahkan apa namanya layanan add-ons gitu Bapak Ibu sekalian. Misalkan contoh di sini Bapak Ibu sekalian ada digital jasa atau asuransi. Misalkan saya contoh begini, saya jual laptop Bapak Ibu sekalian harganya 15 juta begitu ya. Atau maaf, PC 15 juta. Nah, layanan ini katakanlah kalau mau dengan ditambah instalasi, tambah 100.000 begitu. Kalau misalkan mau katakanlah packingnya nanti pakai bubble wrap gitu ya, nambah sekian. Nah, itu add-on itu ditambah layanan ini Bapak Ibu sekalian. Ini bisa diatur apakah nanti kan ada harganya ya Bapak Ibu ya. Apakah harganya nanti kalkulasi dari kuantitas, kalau kalkulasi kuantitas itu pilihnya yang mengikuti jumlah produk utama atau satu kuantitas untuk seluruh produk utama. Satu kuantitas untuk produk utama tuh misalkan Bapak Ibu kan barang-barang kecil tapi packingnya pakai packing kayu atau packing apa. Jadi beli layanannya satu aja gitu, nggak dikali sama jumlah produk yang dibeli. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sesuatu yang bisa ditambahkan nanti sehingga tercatat di dalam sistem. Kemudian ini juga menjadi sesuatu yang tidak kalah menarik Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu juga banyak juga yang mengalami atau mendengar begitu ya kaitannya dengan kurasi produk begitu. Bahwa di dalam kartu elektronik mungkin dulu di versi 5 itu sekali tayang langsung tayang, sekali input langsung tayang Bapak Ibu sekalian. Itu pun juga di marketplace ya, tetapi di dalam kartu elektronik versi 6 ini sebetulnya ada proses kurasi Bapak Ibu. Apa ini kurasi? Kurasi ini proses pengecekan Bapak Ibu sekalian, di mana pengecekan ini dibagi menjadi 3 jenis Bapak Ibu. Ya. Ada kurasi wajib namanya, ada kurasi opsional, dan kemudian yang ketiga campuran begitu. Nah, kurasi ini Bapak Ibu sekalian akan dilakukan pengecekan. Saya yang wajib dulu ya. Akan dilakukan pengecekan, akan terkena kurasi wajib apabila penyedia menginput minimal satu di antara tiga ini Bapak Ibu sekalian. TKDN, SNI, atau merek. Kalau misalkan Bapak Ibu menginput salah satu di antara tiga ini, maka produk tersebut akan dilakukan kurasi Bapak Ibu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak diinput sama sekali ya langsung tayang Bapak Ibu. Begitu kurang lebih. Kemudian opsional, ada namanya kurasi opsional Bapak Ibu sekalian. Beberapa kategori produk ini membutuhkan beberapa syarat tertentu begitu ya. Ketika itu diklaim maka itu dicek Bapak Ibu. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan di elektronik itu ada postel kalau saya nggak salah deh. Betul. Eh, Bapak Ibu kan tahu dari mana mengidentifikasi oh ini butuh ini nih opsional ini enggak gitu ya. Bapak Ibu kan bisa ngelihat di dokumen pengumuman Bapak Ibu di sini. Contoh ya yang elektronik ya Bapak Ibu ya. Ini peralatan elektronik. Kalau kami lihat di sini kita buka Bapak Ibu ya. Di sini ada bab khusus namanya kurasi Bapak Ibu sekalian.
ya. Di mana kurasi ini ada 2.5 gitu ya. Kalau kita klik di kurasi, nah ini ada namanya kriteria kurasi pada atribut informasi pokok. Nah, kalau informasi pokok itu namanya kurasi wajib Bapak Ibu. Yang tadi ya, TKDN, SNI, merek gitu ya. Kemudian ada kurasi opsional itu yang ada di atribut informasi utama nih. Di sini disampaikan bahwa yang akan dikurasi opsional itu kategori-kategori ini begitu. Nah, apa yang dikurasi Bapak Ibu sekalian? Yang ini. Produk yang akan ditayangkan diklaim memiliki sertifikat alat telekomunikasi atau perangkat telekomunikasi yang masih berlaku diterbitkan oleh saat itu namanya Kominfo gitu ya. Sekarang Komdigi begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi pada prinsipnya konteksnya ini diklaim Bapak Ibu. Tetapi kalau misalkan tidak diklaim, maka produknya nggak masuk kurasi. Begitu. Kalau misalkan Bapak Ibu input produk tapi nggak diinput sertifikat SNI, sertifikat merek, sertifikat TKDN, tidak input yang ini juga, maka produknya langsung tayang tuh, nggak kurasi. Gitu. Nah, tetapi ya konsekuensinya dari pembeli jadi ragu nih kalau mau beli nih informasinya karena nggak lengkap begitu ya. Nah, berapa lama proses kurasi? Kurasi ini 3 kali 24 jam hari kerja Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini juga yang menjadi menarik Bapak Ibu sekalian. Dulu di awal proses kurasi ini mengakibatkan produk Bapak Ibu sekalian nggak tayang sama sekali. Jadinya bottleneck ketika banyak sekali produk Bapak Ibu sekalian yang harus dikurasi terlebih dahulu gitu ya, barulah tayang. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian sudah ada pengembangan improvement di dalam sistem bahwa Bapak Ibu sekalian produk yang masih dalam proses kurasi itu tetap tayang Bapak Ibu dan tetap bisa dibeli gitu. Tetapi memang ada pesan di atas begitu ya bahwa produknya ini sedang dalam proses kurasi begitu. Nah, untuk meminimalisir resiko gitu ya, maka pembeli ini perlu untuk melakukan pengecekan seperti itu. Jadi tetap tayang, tetap bisa dibeli begitu ya. Hanya saja ada pesan di atas Bapak Ibu sekalian untuk himbauan kepada pembeli gitu ya yang mau beli karena ini belum dikurasi sama teman-teman dari kami, maka silakan dicek sendiri begitu kurang lebih bahasanya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan dalam perjalanannya ya, tadi kurasi wajib kan ada sertifikat SNI, sertifikat merek sama sertifikat TKDN ya. Ternyata ketika sudah tayang, ternyata informasi TKDN nggak sesuai gitu ya. Nah, yang terjadi adalah produk sertifikat, informasi TKDN-nya hilang. Produknya masih tayang, Bapak Ibu sekalian, tapi informasi TKDN-nya aja yang hilang. Itu kalau misalkan kurasi wajib ya, kurasi wajib tadi ada SNI, merek, sama TKDN. Kalau Bapak Ibu sekalian input 3 ini gitu ya, dan ketika diinput kan tayang nih Bapak Ibu, cuma ada labelnya begitu ya. Ketika proses kurasinya udah selesai, dan ternyata Bapak Ibu sekalian salah katakanlah input sertifikat TKDN, maka produknya tetap tayang, tetapi sertifikat TKDN-nya hilang. Betul, seperti itu. Nah, ini yang agak berbeda Bapak Ibu sekalian kalau konteksnya kurasi opsional. Ternyata Bapak Ibu sekalian salah input postel, katakanlah seperti itu. Kalau salah, ini menjadi tidak lagi tayang Bapak Ibu sekalian, tetapi turun tayang. Begitu Bapak Ibu ya. Oke. Ya, ini sepertinya kita sudah berada di penghujung mata paparan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tautan pendukung yang menjadi penting Bapak Ibu sekalian untuk miliki begitu ya. Di mana tadi yang pertama ada pusat bantuan. Pusat bantuan ini tidak hanya terkait dengan petunjuk penggunaan Bapak Ibu sekalian. Di sana ada artikel yang up to date begitu ya. Kalau saya pribadi pun juga katakanlah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya gitu ya, atau dalam rangka pada saat melayani konsultasi, saya juga banyak membaca dari pusat bantuan ini. Begitupun juga ada juga grup Telegram Bapak Ibu sekalian khusus untuk penyedia bisa gabung melalui tautan ini, ataupun juga Bapak Ibu sekalian kalau mau daftar bimbingan teknis secara daring itu bisa banget Bapak Ibu sekalian. Ini ada di sini Bapak Ibu sekalian, nanti silahkan saja Bapak Ibu ya. Oke, di sini Pak Andreas, izin saya akhiri untuk paparan materi yang bisa kami sampaikan. Mungkin kita akan coba sama-sama perdalam pemahaman kita melalui sesi tanya jawab. Begitu mungkin Pak Andreas. Baik, terima kasih Pak Arif ya. Pak Arif,
Kita tadi rekan-rekan bisa melihat bahwa keberadaan dari LKPP ini tentu sangat mempermudah kita sebagai pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan jasanya, Pak ya. Dan di mana versi kami ini cenderung lebih user friendly karena saya lihat secara materi gitu ya, dia lebih mirip kayak marketplace lah ya. Ya, dan sistematika serta algoritmanya pun mirip, baik tata cara uploadnya dan lain sebagainya. Bahkan tadi ada beberapa catatan yang menarik yang saya ambil bahwa pada saat barang masih di kurasi itu sudah tayang, jadi tidak 2 kali kerja, nggak ada bottleneck lagi sehingga tetap bisa dilihat oleh pengguna dari LKPP itu sendiri. Dan yang menarik adalah kita juga sepakat bersama Bapak Ibu bahwa keberadaan dari LKPP adalah untuk membuat transparansi di pemerintahan, ya kan, dalam konteks pengadaan barang dan jasa, dan di mana para penyedia barang dan jasa ini bisa bersaing dengan terang ya, nggak ada tertutup dan sebagainya. Tapi saya coba bertanya Susi sebelum kita buka dan karena dari rekan-rekan tadi karena kita sudah ada banyak pertanyaan masuk dan nanti kita coba buka satu-satu Pak. Baik. Ya, yang pertama mungkin saya ingin tanya Pak, dalam konteks LKPP ini, secara tidak langsung para penyedia barang dan jasa ini, ya, apakah tidak dibikin persaingan terlalu bebas sehingga nantinya yang pedagang-pedagang kecil itu tidak ada pembelinya? Gitu. Kenapa? Karena kan prinsipnya apakah harga termurah saja yang dipilih oleh pembeli ya atau pengguna dari pemerintahan atau apa jarak dekat atau seperti apa? Nah, ini mungkin kita coba dengar dulu. Baik. Terima kasih banyak Pak Andes. Ini pertanyaan pembukanya menarik begitu ya tadi ya. Persaingannya terlalu terbuka begitu Bapak Ibu sekalian. Terus bagaimana ruang pelaku usaha yang statusnya masih mikro atau bahkan kecil begitu Bapak Ibu ya. Ini sejalan senafas Bapak Ibu sekalian dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 bahwa dalam konteks pembelian purchasing ini dalam ruang lingkupnya teman-teman pembeli PPPPK bahwa perlu mengutamakan pelaku usaha yang sifatnya mikro atau kecil Pak. Jadi sampai dengan koreksi saya lupa angkanya berapa M gitu ya. Dia harus mengutamakan yang mikro kecil terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua gitu ya, sebetulnya kami punya juga sebuah dashboard, sebetulnya umum ini, kami punya di Big Box gitu ya. Ini kita bisa melihat Pak, kalau misalkan banyak juga narasi yang menyampaikan bahwa ini lagi-lagi punya pelaku usahanya yang di Jakarta lagi begitu ya. Dari dashboard tersebut kita bisa melihat bahwa uang daerah itu apakah tetap di daerah, pelaku usaha di daerah, atau ternyata malah keluar nih. Seperti itu. Jadi dari impresnya sendiri sebetulnya sudah mengupayakan begitu ya bahwa pelaku usaha, pembelian purchasing ini mengutamakan dengan pelaku usaha yang kualifikasinya kecil. Kalau tidak bisa baru dia ke menengah atau besar. Seperti itu. Nah, proses tahapan-tahapan ini itu didokumentasikan dan kemudian diupload di dalam sistem. Seperti itu yang menarik. Mungkin begitu Pak Andres. Baik, terima kasih Pak. Dan menarik ya Pak ya, jadi artinya harusnya ada kesempatan yang sama bagi usaha mikro kecil dengan pembatasan pembelian ya Pak ya. Dan di sini juga kita mulai terbuka Pak. Saya memang bukan pengguna LKPP, tapi dengan mengikuti acara hari ini jadi ingin menjadi pengguna. Gitu. Nah, oke. Terus yang kedua tadi juga saya sempat bahas sebelum kita masuk. Di dalam sistem LKPP kita sekarang pun tadi sempat saya baca dimintakan ada ini ya Pak ya, sertifikat merek ya, atau permohonan merek ya. Nah ini apakah merek ini masuk ke dalam merek prinsipal atau terkhusus untuk merek-merek pribadi atau barang-barang yang memiliki produk pribadi sendiri ya atau produk usaha sendiri, gimana Pak? Oke, baik. Terkait dengan sertifikat merek, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya juga bisa dimanfaatkan untuk merek-merek yang sudah ada begitu. Nah, sertifikat merek ini tidak sulit Bapak Ibu sekalian untuk ditemukan begitu ya. Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan web gitu ya, yang memang dikelola begitu sama teman-teman di, kalau dulu namanya Kumham Pak Bu, sekarang DJKE betul. Di situ kita bisa cari katakanlah tadi ya brand-brand tertentu, maka nanti muncul nomor permohonannya. Nah, dari nomor permohonan itu yang nanti tinggal di copy paste taruh di
dalam sistem, nanti akan muncul begitu. Ya, baik Pak. Artinya kalau saya simpulkan bahwa tidak mesti mereknya sendiri ya Pak. Betul, tidak harus Jadi Pak. kalau kita ada distributor atau Ya. reseller itu kan nantinya kita menjual produk milik orang. Betul, Dan betul. kebanyakan mayoritas UMKM itu adalah distributor reseller. Betul. Nah, contoh tadi Logitech kan nggak mungkin kita punya merek. Betul. Ya baik, dan sejalan dengan itu memang seperti disampaikan Pak Arif sebelumnya Ya. bahwa keberadaan merek itu kan memang ada klasifikasinya Pak Ya, betul. classification itu ada 5 kelas. Dan apakah mungkin ada pertimbangan ke depan ya Pak ya dari LKPP itu sendiri bahwa yang diutamakan bahkan produk dalam negeri, artinya pun mereknya pun merek pribadi dalam negeri, seperti apa Pak? Atau tetap mempergunakan berdasarkan spesifikasi yang sudah ditetapkan di dalam masing-masing jabatan pembuat komitmen dalam mengambil barang itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Andres. Ini pertanyaan menarik ya. Kalau tadi POV-nya yang saya sampaikan dari sisi penyedia, begitu ya, saya akan coba tarik POV-nya mengubah gitu ya dari sisi pembeli, begitu ya, bahwa melalui Impres 2, Bapak Ibu sekalian, proses transaksi pembelian pengadaan barang jasa ini memang yang diutamakan adalah yang bersertifikat TKDN, Bapak Ibu sekalian, yang utama begitu ya. Jadi ketika ada kriterianya Bapak Ibu, ketika suatu produk begitu ya, suatu barang ini punya sertifikat TKDN katakanlah plus BMP sama dengan 40%, lebih besar TKDN plus BMP sama dengan minimal 40% begitu ya, maka ini punya prioritas yang lebih tinggi Bapak Ibu sekalian dibanding barang-barang yang lain begitu. Tetapi apakah harus beli yang ber-TKDN plus BMP 40% itu? Jawabannya adalah tergantung dari kesesuaian spesifikasi yang dibutuhkan gitu ya. Karena kurang tepat juga ketika spesifikasinya apa gitu ya, yang dibeli apa, sehingga tidak tepat guna Bapak Ibu. Tapi dalam konteks keberpihakan pada produk dalam negeri seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan produk TKDN, misalkan produk yang dicari gitu ya, yang dibutuhkan ini tidak ada yang memiliki sertifikat TKDN plus BMP-nya 40%, maka prioritasnya akan turun begitu, akan turun menjadi produk yang memiliki TKDN di bawah 25%. Biasanya seperti itu. Kalau di layer itu tidak ada, belum ada barang-barang yang memenuhi spesifikasinya, gitu ya, maka akan turun ke produk yang diklaim PDN, tetapi tidak memiliki sertifikat TKDN. Artinya ruang itu ada, begitu. Tetapi lagi-lagi, kalau misalkan produk yang spesifikasinya itu belum juga diakomodir oleh produk-produk yang diklaim merupakan produk PDN tanpa memiliki sertifikat TKDN, maka dari sisi pembeli ini prioritasnya akan turun pada produk impor, begitu. Nah, tadi juga saya mau melengkapi tadi terkait dengan keberpihakan kualifikasi usaha kecil, bahwa tadi prioritasnya nilai paket purchasing sampai dengan 15 miliar ini, PP atau PPK ini mengutamakan ke kualifikasi usaha kecil atau koperasi, begitu mungkin Mas. Baik, terima kasih Pak Arif. Dan masih menyambung ini Pak dari saya, moderator, harus kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik. Terkait dengan TKDN Pak, yang seperti Pak Arif sampaikan, kita tahu bahwa permasalahan yang terjadi saat ini adalah suka berubahnya regulasi ya. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga sempat dengar di Batam ada rencana terkait dengan penghapusan TKDN. Nah, ini bagaimana dari LKPP melihatnya? Apakah tetap Impres itu berlaku, di mana tadi prioritas pembelian barang itu harus dengan TKDN, atau bahkan nanti mungkin aturan TKDN itu akan dihapuskan? Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan menarik nih Pak Andres. Yang ditanya nggak di sini aja, di mana-mana juga banyak yang menanyakan ini, begitu ya. Pada prinsipnya kami inline dengan regulasi yang berlaku, Bapak Ibu sekalian. Hari ini Impres 2 masih berlaku dan belum ditarik, begitu ya. Kalaulah nanti ada Impres baru, gitu ya, kaitannya dengan hal tersebut dan mencabut Impres 2, tentu kami dari LKPP akan mengharmonisasikan regulasi tersebut, begitu. Baik Pak ya, jadi secara singkat ada artinya kemudian berubah ya. Sesuai dengan bagaimana pemerintah. Betul Pak Andres. Terima kasih untuk mengindahkan. Baik Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan sudah masuk dan sudah ada di meja saya. Mungkin kalau ada yang bertanya, kita punya berapa kali waktu Pak untuk bertanya? Bebas, saya ikut. Bebas, kita sore itu. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai dari 3 pertanyaan saja sudah ada di meja saya. Ya, mungkin sebelum masuk di meja saya, mungkin di dalam ruangan dulu, privilege ya, privilege khusus ini.
Baik waktu dan tempat mungkin silakan sebutkan nama, sebutkan instansi, dan sampaikan pertanyaan singkat saja Pak ya. Tolong dibantu panitia dengan mic-nya supaya yang lain bisa mendengar, terutama yang di online. Ya. Ya, Bapak mohon izin, Ya. saya Andi dari PT KRK Daya Perkasa. Kebetulan kami bergerak di bidang teknologi informasi. Saya ingin bertanya mengenai hal dasar di LKPP, Pak. Kita tahu sendiri bahwasanya saat kita ingin mengikuti tender atau lelang di LKPP itu terdapat suatu persyaratan administratif atau legalitas ya Pak. Dan salah satunya yang pasti adalah KBLI, Pak. Nah, untuk pertanyaan KBLI sendiri, Pak, saat kita ingin mengikuti lelang atau tender pada LKPP, Pak, apakah memungkinkan jika KBLI terkait itu masih bersifatnya sebagai pendukung, belum utama, Pak? Dan itu yang pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua itu sendiri terkait dengan postel mungkin ya Pak yang Bapak sampaikan tadi. Kita tahu sendiri bahwasanya untuk perangkat teknologi kan mostly kita masih impor ya Pak. Dari prinsipal. Nah, untuk sertifikat postal sendiri ini apakah boleh memang kita mencantumkan sertifikat postal dari prinsipal? Karena kan satu produk biasanya memang satu sertifikat postal. Cukup itu aja sih Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Andi atas pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait dengan tender atau lelang ya. Izin Pak Andi, ranah tender ini sebetulnya ada di Direktorat Pengembangan Sistem Digital di LKPP. Saya khawatir Pak kompetensi saya tidak di sana begitu ya. Cuma pada prinsipnya kami inline dengan regulasi pemerintah begitu ya kaitannya dengan KBLI. Kemudian yang kedua terkait dengan sertifikat postal juga memang banyak juga yang bertanya Pak. Banyak juga pelaku usaha begitu yang sebetulnya juga menjual produk prinsipal begitu ya, bukan produknya sendiri, sehingga postal ini sifatnya bukan siapa yang mau jual harus punya sertifikat, tetapi dari prinsipal biasanya sudah punya Pak Bu. Karena memang regulasinya Kominfo Komdigi gitu ya, bahwa barang-barang yang punya teknologi wireless kalau saya nggak salah itu harus bersertifikat begitu. Sehingga boleh jadi produk-produk yang Bapak Ibu sekalian gunakan seperti laptop, mouse gitu ya, itu sama-sama semuanya sudah punya sertifikat postelnya begitu. Sehingga kalau dari sisi produk biasanya Pak Bu di belakang tuh ada nomornya tuh biasanya sih di belakang kartusnya tuh ada sertifikat postelnya begitu. Ataupun cari di webnya Komdigi pun juga bisa. Ini begitu mungkin Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Andi. Untuk di ruang ini ada? Sudah tidak ada. Baik Pak, terkait dengan 3 pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada Bapak, mohon keterangannya ini yang kami ambil dari Zoom ya. Dan, yang pertama Pak, bagaimana proses pembuatan akun online di bawah Supratmin? Itu pertanyaan pertama. Lanjutnya Pak ya. Oke, silakan. Yang kedua, apakah nanti admin bisa melakukan proses tender tanpa melalui persetujuan OTP Supratmin? Ya. Dan yang ketiga, pertanyaan dari Bapak Hadana Adikarya ini, apakah versi 6.0 sudah ada etalase untuk produk konstruksi? Baik, mungkin itu dulu. Baik, terima kasih banyak. Nah, bagaimana proses pembuatan akun di bawah super admin? Ini yang perlu saya konfirmasi dulu begitu ya, bahwa biasanya kalau di dunia digital, Bapak Ibu sekalian, super admin ini cuma satu dan itu dipegang oleh yang punya sistem biasanya. Tetapi berbeda kalau kita berbicara bukan super admin, tetapi admin perusahaan begitu. Kalau tadi misalkan saya bawa ranah konteksnya kepada akun admin perusahaan begitu Bapak Ibu, di mana admin perusahaan ini levelnya adalah seseorang yang NIK-nya melekat pada NIB, bisa jadi direktur Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana pembuatan proses akun di bawah dari itu, maksudnya adalah anggota-anggota karyawan atau staf-staf teknisnya, caranya adalah sama persis Bapak Ibu sekalian, bikinnya tadi step 1, step 2 diikutin, step 3-nya nanti tinggal memasukkan NIB. Approval-nya dari akun yang admin tadi yang dimaksud. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga yang harus mendaftar itu adalah akun yang NIK-nya melekat pada NIB terlebih dahulu gitu. Bukan di level staff atau di level itunya. Karena nanti ketika dicari NIB-nya nggak ketemu tuh. Seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah admin bisa ikut tender tanpa persetujuan super admin? Oke. Nah, tender ini memang Bapak Ibu sekalian belum masuk ke dalam ekosistemnya Inaprok, begitu. Sehingga saya hari ini belum bisa menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian karena flow arahnya sistemnya masih belum ada. Gitu. Sehingga nanti kalau misalkan sepertinya bisa dipertimbangkan begitu Bapak Ibu sekalian, sepanjang Bapak Ibu sekalian, sepanjang dari sisi admin pengusaha, admin perusahaan ini sudah mendelegasikan ke anggota di bawahnya. Begitu. Kemudian yang ketiga, apakah versi 6 sudah ada etala konstruksi? Hari ini belum, Bapak Ibu sekalian, konstruksi. Konstruksi ini di dalam versi 6 ini agak menarik, Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan katalog versi 5, di mana etalasenya ini dibuat secara mandiri oleh masing-masing pengelola katalog. Di dalam katalog versi 6 ini, kami terintegrasi dengan sebuah sistem namanya Sipasti, Bapak Ibu, di mana sistem ini dikelola langsung oleh teman-teman PUPR. Di mana nanti sudah ada kategorisasinya Bapak Ibu sekalian, level 1, level 2, level 3. Level 1-nya ini kayak di level Bina Marga, kemudian sumber daya air gitu ya, kemudian dan sektor-sektor lain, di mana nanti isinya produknya dalam kategori level 3 ini berupa pekerjaan-pekerjaan sederhana Bapak Ibu sekalian. Berikut juga ada juga nanti kategori yang konteksnya sifatnya bahan material. Begitu Bapak Ibu. Sebetulnya kemarin sempat ditargetkan di bulan April, Bapak Ibu sekalian. Maaf, di bulan Maret, kalau saya tidak salah, di bulan Maret. Cuma memang dari kesiapan si pastinya masih belum, gitu ya. Sehingga ditargetkan bulan Juni, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih begitu, Pak Andres. Baik. Baik. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, kita lanjut ya, Pak ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Pipin seperti ini. Mengapa barang yang sudah tayang dan lulus kurasi, jika diturunkan tayang lalu ditayangkan kembali, tetap melalui proses kurasi, Pak? Dan hingga sekarang sudah lebih 2 minggu tidak juga tayang. Oke, baik. Terkait dengan hal ini, saya perlu make sure ke teman-teman teknis begitu ya. Apakah memang dari sisi data produk ini tidak mencatat begitu ya, riwayat begitu ya? Apakah tadi produk itu sudah pernah kurasi atau belum? Seperti itu, sehingga tadi dilakukan kurasi lagi. Nah, tadi kami sampaikan bahwa tadi proses kurasi itu setidaknya tadi 3 kali hari kerja, Bapak Ibu sekalian. Tapi tadi disampaikan sudah melebihi dari hari tersebut, maka Bapak Ibu sekalian izin nanti bisa dibuat tiket begitu ya, melalui namanya pusat bantuan Bapak Ibu sekalian. Pusat bantuan itu memang sebuah salah satu platform Bapak Ibu sekalian, salah satu platform yang ada di dalam ekosistemnya Inaprok gitu ya. Mungkin kalau di sini pusat bantuan, kemudian ini ada tiketnya Bapak Ibu sekalian. Di sini Bapak Ibu sekalian, nanti silakan dimasukkan alamat email khususnya akun pelaku usahanya begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ini jenis layanannya Bapak Ibu ya. Nanti silakan disesuaikan dalam hal ini misalkan katalog elektronik Inaprok gitu ya. Kemudian nama lengkap Bapak Ibu, nomor handphone, jenis instansi, nanti pilihnya pelaku usaha gitu ya. Jenis pelaku usahanya apakah badan usaha perorangan gitu ya. Contohnya misalkan tadi badan usaha, nama perusahaannya apa, kemudian nanti dideskripsikannya terkait dengan proses kurasi yang lama begitu Bapak Ibu ya, yang sudah melebihi dari sekian waktu gitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini pertanyaan juga menarik Pak, karena Ya. ada pengembangan jasa yang bisa diterima ya. Ya. Dari Diakom, Bumila. Apakah di versi 6.0 etalase jasa IO termasuk ke dalam produk jasa layanan? Oke, Dan jasa-jasa apa saja yang dulunya belum ada, sekarang ada Pak? Oke, baik, terima kasih banyak. Izin Bapak Ibu, kaitannya dengan IO gitu ya. IO ini sebetulnya memang kalau kami lihat cermati belum ada Bapak Ibu di dalam katalog elektronik versi 6. Adapun kalau misalkan Bapak Ibu sekalian temukan gitu ya, tayang di katalog elektronik versi 6, biasanya umumnya umurnya nggak lama. Umurnya maksudnya umur tayangnya Bapak Ibu. Karena tadi ya, selain dikurasi, teman-teman di Direktorat Pasar Digital Pengadaan pun juga secara rutin Bapak Ibu sekalian melakukan kalau kami menyampaikan bahasanya ini patroli Bapak Ibu. Jadi ngecek barang-barang nih ada yang nggak sesuai atau enggak gitu ya. Banyak yang beberapa kami temukan salah kamar Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Salah satunya IO Bapak Ibu sekalian. Jadi memang hari ini untuk IO belum Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jasa apa aja Pak sekarang? Kalau jasa hari ini memang sudah banyak begitu ya. Ada akomodasi kegiatan. Cuma akomodasi kegiatan ini bukan ke IO, tetapi lebih kepada paket meeting. Full board, full day, half day,
kemudian sewa penginapannya begitu ya, bukan agenda kegiatannya gitu ya. Kemudian juga ada sewa gedung, ruang terbuka, kegiatan lainnya, ada tiket travel dan lain sebagainya. Terus kemudian juga jasa ISP ada, jasa sewa barang elektronik ada begitu ya. Asuransi, periklanan, servis sudah ada. Tetapi kalau IO memang ruang lingkupnya ini tiap proses pengadaan ini agak unik nih, berbeda-beda begitu ya. Mungkin kalau yang lain bisa standar, tetapi kalau IO sepertinya ruang lingkupnya bisa berbeda-beda setiap kegiatan. Nah, sehingga nanti masih dikonsepkan untuk tayang indikator elektroniknya versi seperti apa begitu, Pak Andres. Baik, terima kasih. Ada dari Ibu Alabella. Berkaitan dengan akun Inapro, akun admin atau direktur, bagaimana jika kami ada peralihan jabatan direktur tersebut karena direktur tersebut sudah tidak menjabat? Oke, baik. Apabila tadi disampaikan ada peralihan direktur ya Bapak Ibu ya, berarti secara sistem membaca direktur yang lama ini masih yang punya kewenangan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu sekalian bikin akun terlebih dahulu sebagai anggota gitu ya, sebagai anggota. Nanti ada namanya Pak Bu transfer akses begitu istilahnya. Jadi dari sisi direktur ini bisa memberikan akun lama ini bisa memberikan akses kepada Mas Andreas misalkan gitu ya. Nah, itu juga dimungkinkan karena tadi ya di dalam organisasi perusahaan ini bisa berbeda-beda begitu kurang lebih. Jadi bisa diberikan akses begitu. Di transfer akses istilahnya. Transfer akses Pak ya, tapi lebih baik mungkin emailnya itu. Pertanyaannya tadi kan ada dalam konteks pendaftaran tadi Pak ya. Iya. Itu kan ada direktur, owner, komisaris. Atau ya. Dan di situ kan tadi kan bicara tentang dimasukkannya nick ya. Iya. Dan mungkin itu Pak yang dikhawatirkan. Oke, gitu. baik. Jadi kalau misalnya itu ada perubahan, direktur itu berubah karena akun nicknya orang tersebut. Nah, bagaimana solusinya? Apalagi kalau misalnya baik-baik enak ada serah terima. Oh, gitu, baik. kan. Tapi kan kita sering juga dalam konteks permasalahan ini bisa menjadi persoalan, betul. Nah, baik, kalau di dalam sistem pada prinsipnya kami bisa menonaktifkan begitu ya. Karena pada prinsipnya yang penting aksesnya ini bisa ditransfer terlebih dahulu begitu. Barulah dia dinonaktifkan. Cuma untuk berangkat ke sana tentu kami perlu data dukung biasanya gitu ya. Katakanlah tadi kami klarifikasi terlebih dahulu, kemudian ada berita acara klarifikasi begitu ya. Ataupun juga memang surat resmi begitu ya yang memang menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu juga sudah tidak ada di perusahaan, sudah tidak bekerja di perusahaan itu sangat dimungkinkan. Ya mungkin butuh arahan juga dari kemarin. Kalau hal demikian terjadi, kemana mereka atau Bapak Ibu harus menghubungi apakah melalui hotline yang ada di sini bisa segera ditindaklanjuti atau ada langkah-langkah seperti apa? Baik, jalurnya dua Bapak Ibu sekalian, bisa melalui pusat bantuan begitu ya, tadi melalui tiket yang kami sampaikan, ataupun juga langsung bersurat secara resmi ditujukan kepada Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPPRI Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut. Seperti itu. Nanti secara legalitas nanti kami akan klarifikasi begitu ya, bahwa memang yang bersangkutan sudah tidak di perusahaan tersebut begitu ya. Nanti kami akan coba konsultasikan juga dengan tim teknis dalam konteks tadi ya. Mungkin secara pembenaran administrasinya sudah sesuai begitu ya. Kemudian nanti tinggal treatment di sistemnya seperti apa. Mungkin begitu. Terima kasih Pak. Ya. Baik, dari Pak Rubianto, ini ada pertanyaan sama dengan Pak Ibu Alika, saya coba sambungkan. Untuk metode pembayaran, kapan akan tersedia? Itu pertanyaan pertamanya. Pertanyaan kedua, pada saat menaikkan produk gitu ya, mungkin saat ini pilihannya sekarang 12% PPN-nya ya. Ya. Nah, terus tetapi yang tertera untuk harga di bawahnya masuk otomatis 11% itu gimana Pak ya? Apakah nanti akan ada perubahan secara otomatis atau seperti apa? Oke, baik. Tadi maaf, yang pertama itu terkait metode pembayaran. Oke. Baik, metode pembayaran sebetulnya sudah tersedia Bapak Ibu sekalian di dalam katalog versi 6. Ada namanya metode UP gitu ya. Umumnya dilakukan transaksi bisa berbeda-beda. Ada yang sampai dengan 200 juta, ada yang di bawah itu, ada yang juga LS Bapak Ibu sekalian. Jadi pembayaran sudah bisa dilakukan di dalam katalog versi 6 begitu. Cuma memang dalam konteks integrasi ini memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Kalau pemerintah pusat kami koordinasinya ke Kementerian Keuangan, kalau pemerintah daerah kami koordinasinya dengan Mendagri begitu. Di mana kedua sistemnya ini punya beda yang mengembangkan begitu, sehingga pada prinsipnya ketika banyak pihak
akan menjadi apa ya? Ada beberapa instansi yang sudah mungkin kan bisa, ada yang tidak. Jadinya ke sana Bapak Ibu nggak seragam begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan pemberlakuan pajak begitu ya, yang 11 dan 12 ya. Izin Pak Bu, saya perlu koordinasi dengan tim payment karena memang kaitannya dengan pajak ini saya tidak terlalu memahami secara utuh di sana. Khawatir nanti ada jawaban-jawaban yang rasanya tidak relevan nantinya. Begitu izin. Baik, terima kasih Pak ya. Jadi kita jawab sesuai dengan kapasitasnya Pak ya. Nah, ini ada yang menarik Pak terkait pembuat supermarket dari rental sang motor. Apa bisa Pak dan pembuatan itu dikuasakan untuk pembuatan user supermarketnya dan bisa membuat user supermarket kepada misalnya general manager? Oke, baik. Begini Bapak Ibu sekalian, mungkin saya klarifikasi lagi, bukan super admin ya, khawatir super admin ini merelate-nya kepada si pemegang sistem begitu, gitu ya. Mungkin saya lebih nyamannya kepada admin perusahaan begitu Bapak Ibu sekalian. Pada prinsipnya bisa didelegasikan, tetapi memang yang admin perusahaan ini yang mendaftar terlebih dahulu Pak Bu. Begitu, admin perusahaan ini yang NIK-nya melekat pada NIB terlebih dahulu yang mendaftar. Setelah itu general manajernya daftar juga, gitu ya. Nanti bisa ditransfer aksesnya. Begitu karena jadi memungkinkan nanti. Transfer akses Pak ya. Transfer akses, betul. Sampaikan sebelumnya. Betul. Baik Pak, waktu ya, rasa sudah 2 jam kita berdiskusi. Pertanyaan terakhir dari Pak Frans Ramayana Insurance dari Ramayana Insurance Pak, luar biasa. Ya, apakah ada solusi atau cara untuk penonaktifan verifikasi kode OTP setiap login Inapro? Karena mungkin nih mereka mengalami kesusahan Pak ya, jadi setiap login login OTP, silakan. Oke, baik, izin Bapak Ibu terkait dengan OTP ini merupakan standar keamanan Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak dimungkinkan untuk nonaktif karena ini bagian dari prosedur keamanan Bapak Ibu. Ini memang terasa seperti apa Bapak Ibu ya, annoying begitu ya, ada muncul terus, tetapi ini bagian dari prosedur keamanan. Akan menjadi persoalan Bapak Ibu ketika tadi ya ada illegal access yang mencoba masuk akun Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu sekalian tidak tahu gitu ya. Dan kalau ini bisa dilepas, ini jadinya menjadi persoalan Bapak Ibu. Begitu. Ini sudah bagian dari standar prosedur keamanan Bapak Ibu. Baik, kita berikan tepuk Pak Arif. Ya, jadi kita sudah sepakat bahwa keberadaan dari OTP itu tidak dapat diubah karena standar keamanan Pak ya. Dan itulah kenapa tadi dari akun itu ada namanya admin perusahaan. Ya, dan bisa didelegasikan kepada pengurus di bawahnya ya, jadi pengurus itu atau staf itu pasti menerima itu, jadi nggak boleh balik kepada direksi dulu, hanya masuk ke direksi ya, Pak. Melalui versi kami. Dan kalau saya simpulkan bahwa dari keberadaan LKPP melalui Inapro versi 6 melalui dengan keberadaan Inapro versi 6 ini sudah memiliki perubahan yang cukup signifikan, mempermudah penggunaan bagi user atau para penyelenggara barang dan jasa, dan juga mempercepat bisnis proses. Dan di sini juga kita sudah melihat bahwa keberadaan versi 6 ini, LKPP ini memiliki keberpihakan juga kepada UMKM Pak ya. Sehingga nantinya dengan harapan adanya sistem ini bahwa pendaftaran menjadi lebih transparan, pemilihan juga jauh lebih transparan, dan pengembangannya terkait dengan sistem pengadaan barang dan jasa kedepannya menjadi lebih terang dan jelas. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Arif. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Jam 3. Jadi karena sudah jam 3 kan kalau bicara 2 jam itu lebih berbahaya gitu ya. Ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lebih banyak bisa dikumpulkan, nanti kita akan tampung. Kemudian nanti kita kirimkan yang banyak ya, jadi bisa dijawab secara tertulis dan kita kirimkan ya kepada seluruh anggota dan sertifikasi ya. Jadi inilah menjadi manfaat tergabung di dalam badan sertifikasi Kadin, sehingga ketika ada informasi-informasi terbaru kami dari badan sertifikasi Kadin DKI Jakarta tentu akan berupaya menyampaikan informasi-informasi tersebut untuk kepentingan pengembangan badan usaha terutama di Jakarta.
Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi buat kehadirannya, partisipasinya, dan terima kasih secara Ya, terus kembali. sama-sama, Pak. Semoga menjadi pemahaman yang baru buat kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera.